Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Devika Maria Azaro dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan membacakan teks biografi tentang seorang wanita yang berumur 25 tahun, berperan sebagai artis, aktor, presenter, bahkan aktivis. Nah, wanita muda ini berdarah campuran Ambon dan Sunda. Wanita ini adalah Prilly Mahate Latukonsina atau kerap dipanggil dengan Prilly Latukonsina. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang berkelahiran di Tangerang pada tanggal 15 Oktober 1996. Nama Prilly merupakan nama unik singkatan dari kedua orang tuanya, yaitu Putri Rizal dan Uli. Ia juga mempunyai bakat berakting, drafting, kulineran, bahkan ia juga mempunyai bisnis kuliner. Sejak kecil, Prilly tumbuh besar dengan bekal agama yang kuat dari kedua orang tuanya. Ia juga dimasukkan ke dalam sekolah berlingkungan Islami, sehingga ia terbiasa dengan kewajiban sholat 5 waktu. Bahkan, hingga saat ini, ayahnya pun melarangnya pergi jauh tanpa didampingi oleh seorang muhrim. Makanya, kerap terlihat ia sedang mengajak orang tua ataupun adiknya. Meski demikian, Prilly tidak merasa keberatan atau terbebani. Ia justru merasa dirinya bisa membentengi diri dari hal negatif berkat kedisiplinan kedua orang tuanya. Dan kini, Prilly sudah menyelesaikan pendidikan sarjana 1 di Stikom. Meski jadwal Prilly cukup padat, dia sangat menikmati momen-momen belajar di kampus tersebut. Prilly memulai berkarir di dunia hiburan sejak tahun 2009. Sebelum benar-benar terjun ke dunia hiburan, Prilly mengasah kemampuan aktingnya di Sanggar Ananda. Ia pertama kali muncul di layar kaca dengan membawakan acara Si Bola yang syuting di Lombok, Nusa Tenggara Barat selama 2 episode. Dan dari keberhasilannya melalui program itu, putri dari pasangan Rizal dan Uli diminta menjadi host atau pembawa acara masak di Koki Cilik. Namun, ia memilih berhenti saat akan mengikuti ujian nasional tingkat SMP. Lalu kemudian, Prilly fokus dengan pendidikan dan akan melepas karirnya di dunia hiburan. Namun sang mama meyakinkan pendidikannya tidak akan terganggu meski tetap berkarir sebagai seorang artis. Dorongan dari sang mama itu yang kemudian membuat artis yang sangat menyukai Doraemon ini akhirnya menerima tawaran bermain dalam sinetron Get Married the Series di tahun 2010. Sejak saat itu, Prilly menjadi kecanduan dengan dunia seni peran. Berbagai judul sinetron kemudian turut dia bintangi dan wajahnya semakin dikenal oleh publik. Namanya semakin melambung kala dirinya turut bermain dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala pada tahun 2014. Karakter yang dimainkan Prilly sebenarnya bukan tokoh utama, tapi rupanya akting bersama Aliando justru yang banyak menjadi sorotan. Apalagi sinetron ini juga begitu populer. Tidak heran jika nama Prilly langsung melejit bak roket. Tawaran untuk menjadi bintang film televisi juga berdatangan. Tercatat sudah banyak judul FTV yang sudah dibintangi oleh artis keturunan Sunda Ambon tersebut. Tidak hanya tampil di layar kaca, Prilly juga mengembangkan kemampuan aktingnya dalam berbagai film. Dari sebuah peran pendukung di film Honeymoon, dia akhirnya mendapatkan peran utama lewat film horor Danur. Kesuksesan film ini menjadi salah satu box office di Indonesia pun semakin mengangkat namanya. Melambungnya nama Prilly juga dimanfaatkannya untuk menerbitkan sebuah buku bertajuk 5 Detik. Sebuah album berjudul Sahabat Hidup juga dikeluarkan sebagai tanda Prilly terjun menjadi seorang penyanyi. Di usia yang masih begitu muda, Prilly Latukonsina juga mengantongi banyak prestasi. Berkat kepopulerannya, sinetron di Ganteng Serigala, berbagai penghargaan bergengsi pun datang menghampiri. Tercatat di tahun 2015, Panasonic Global Award memberikannya penghargaan sebagai artis terfavorit. Sebagai penghargaan yang kemudian terus didapat hingga 3 tahun berturut-turut, penghargaan itu diberikan atas keberhasilannya perannya di dunia sinetron Lada 2016 dan 2017. Selain berhasil menyabet penghargaan, Prilly juga pernah masuk ke dalam berbagai nominasi dalam ajang penghargaan bergengsi meski tidak bisa membawa pulang piala.
Di antaranya adalah Indonesian Festival Film Bandung 2017 serta Box Movie Award 2017 dan 2018. Deretan prestasi yang ditorehkan perempuan penyuka pedas itu menjadi pembuktian dirinya kepada orang-orang yang telah meragukannya. Badannya yang mungil memang sering mendapatkan cemooh kala itu. Tapi, itu tidak membuat Prilly goyah. Dia juga terus bangkit dan berkarya. Cemooh soal aktingnya yang masih diragukan orang juga kerap datang. Bukan membuatnya sedih, hal itu justru menjadi pemicu semangat bagi Prilly untuk membuktikan kualitasnya. Keberhasilan Prilly dalam membuktikan diri juga tidak lepas dari dukungan kedua orang tuanya. Sang ibu yang selalu meyakinkannya dan memberi dorongan jika Prilly bisa berkarir sambil terus menempuh pendidikan. Sementara, sang ayah selalu memberikan nasihat yang menguatkan dirinya. Semakin populernya Prilly Latuconsina di dunia hiburan tanah air juga berimbas pada rekeningnya semakin menumpuk. Tidak hanya dunia hiburan saja yang menyumbang kekayaan Prilly. Tercatat pemain ganteng-ganteng serigala itu juga membuka beberapa bisnis dari dunia hiburan. Penghasilan Prilly datang dari sinetron, reality show, dan juga film yang pernah dibintangi. Konon kabarnya, untuk setiap kemunculannya, Prilly mendapatkan bayaran puluhan juta, sedangkan dari film honornya mencapai ratusan juta. Kepopuleran Prilly juga membagai produk mempercayakan dirinya untuk menjadi bintang iklan. Beberapa di antaranya bahkan menunjuk pemain film dangdut itu untuk menjadi brand ambassador dan tidak hanya tawaran untuk menjadi bintang iklan yang berdatangan. Tidak cukup sampai di situ, Prilly juga mengembangkan sayapnya ke dunia bisnis, mulai dari berbagai jenis kuliner seperti bakery, sponge cake, minuman pelangsing, serta produk pakaian yang dikeluarkan oleh artis 25 tahun ini. Nggak heran kalau di usianya yang masih muda ini kekayaan Prilly sudah menggunung. Terima kasih, itulah yang sudah saya sampaikan tentang biografi Prilly Latuconsina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.